Ya, segera saja saudara kita belajar firman Tuhan. Ya, masih seri khotbah, dia bawaku terbang dengan sayapnya. Ya, kita tangkap rema ini, saudara, tema yang Tuhan berikan. Artinya Tuhan itu rindu, Tuhan itu ingin membawa kita terbang tinggi dengan kekuatan seperti sayap Raja Wali. Sehingga kita naik, bukan turun. Saya sangat percaya, kalau saudara percaya, tangkap ya firman Tuhan ini dan taati firman Tuhan, buang dosa, saudara. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya jamin saudara akan ngalami. Saya percaya Tuhan itu pasti, Tuhan itu nyata. Lalu sesi ini saudara ada tema lebih cepat dari pikiranmu. Saudara mikirkan, mungkin ya tahun depan saya akan mengalami pemulihan, tapi yang akan terjadi lebih cepat. Tuhan ingin beri lebih cepat lagi, saudara, dari apa yang saudara bayangkan, apa yang saudara pikirkan, saudara. Yang pertama kita akan belajar, Tuhan mau bawa ya kita ini mengalami percepatan dari yang kita pikirkan. Sungguh-sungguh yang kita pikirkan 10 tahun mungkin cuma berapa bulan saja. Tepuk tangan yang meriah. Keluaran 19 ayat keempat dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan pada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali membawa kamu padaku. Ayat ini sudah kita pelajari sejak yang minggu pertama. Tuhan ingin bawa kita naik terus ya, seperti dengan kekuatan sayap Raja Wali. Ya, salah satunya adalah percepatan. Saudara kalau pelajari tentang Raja Wali itu bisa terbang cepat sekali, luar biasa. Kalau dia mau santai-santai saja terbangnya, saudara, kecepatannya bisa 50 km per jam, saudara. Saudara naik mobil biasa kecepatannya berapa ya, saudara? Mungkin 50 kilo ini biasa saja. Yang naik motor, naik sepeda lebih pelan lagi. Tapi kalau Raja Wali mau terbang lebih cepat, mau terbang cepat, dia bisa mencapai 160 km per jam, saudara. Jadi bisa cepat sekali. Saya nggak tahu saudara yang kadang-kadang ngebut pernah enggak 160 gitu, saudara. Mungkin saudara sudah bingung takut 160. Raja Wali itu bisa terbang, saudara, 160 km. Bahkan kalau dia sudah lihat di bawah ada mangsa, dia sudah lihat, dia mau tangkap mangsa itu, lalu dia akan meluncur dengan kecepatan luar biasa sekali, saudara. Jadi dia bisa meluncur kecepatannya 320 km per jam, cepat sekali. Sehingga mangsa yang di bawah baru nyadari, ada raja yang tiba-tiba sudah ditangkap gitu, saudara. Ya, kecepatan yang luar biasa. Sehingga ya mangsanya nggak sempat mau lari, nggak sempat apa, langsung ditangkap dengan luar biasa. Itu yang sedang Tuhan ajarkan, itu yang sedang Tuhan katakan, itu yang sedang Tuhan janjikan. Sekali lagi kalau kita berani percaya, kita taati firman Tuhan, buang dosa, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ya, saya percaya ini akan menjadi kenyataan. Memang kita juga harus menyadari, saudara, di dalam Tuhan itu ada tahap-tahap, saudara. Ada tahapnya. Ya, Tuhan berkata, kita diproses, kita digembleng, dipersiapkan. Namun itu hanya persiapan, saudara. Tapi kalau sudah waktunya, saudara, akan diangkat tiba-tiba, akan mengalami percepatan yang luar biasa sekali. Saya tidak tahu keadaan saudara masing-masing. Mungkin ada sedang dalam ujian kehidupan, mungkin sedang ada proses kehidupan yang Tuhan bentuk dalam kehidupan saudara. Tapi berita baiknya, Tuhan berkata, hari ini, hari Tuhan berkata, Tuhan akan melakukan percepatan yang luar biasa sekali. Jadi saya tangkap sungguh-sungguh. Kita lihat Abraham, dia dapat ya rencana atau janji dari Tuhan, dapat anak, bahkan keturunannya luar biasa sekali. Hampir 40 tahun belum menjadi kenyataan, saudara. Saya percaya dia cukup lama. Kenapa? Saudara, dipersiapkan seperti itu. Tapi waktu satu kali Tuhan berkata, Abraham, istrimu yang akan mengandung, sungguh-sungguh akan melahirkan. Itu waktunya. Dan begitu saja 1 tahun dia sudah menggendong anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Saudara lihat Yusuf, ya, sedang dia umur 17 dapat mimpi, dia akan diangkat oleh Tuhan.
ya jadi orang besar. Oh, kakak-kakaknya nyembah dengan dia. Dia akan dipakai Tuhan lebih daripada orang tuanya, saudara. Tapi selama sekian lama, 17 tahun dia mengalami proses, saudara. Namun saat kairosnya datang, saat waktunya Tuhan datang, hanya sekejap. Dalam satu hari, pagi-pagi buta, dia masih jadi budak yang dipenjara, saudara. Tapi tiba-tiba dalam satu hari, dia jadi penguasa di Mesir. Ada yang luar biasa sekali. Jadi saya ajak saudara sabar dalam pencobaan, sabar dalam pembentukan dari Tuhan, sabar dalam proses dari Tuhan. Kalau sedang diproses ya sabar. Kalau kurang sabar ganti nama, namanya Pak Sabar gitu. Istrinya ganti nama, namanya Bubar lah gitu, saudara. Ya, supaya sabar kalau sedang diproses, saudara ya. Loh itu penting loh, saudara. Abraham kan nunggu terus, loh, saudara, betul enggak? Enggak jadi suruh ganti nama. Ganti nama, sekarang namamu Abraham, bapak banyak bangsa, saudara. Jadi dia suruh beritahu pada orang banyak, namaku sekarang ganti, bapak banyak bangsa. Padahal istrinya mandul, anak satu saja tidak, saudara. Tapi ganti nama, sehingga orang kalau ngomong bapak banyak bangsa, orang manggil dia bapak banyak bangsa. Oh, semua manggil dia bapak bangsa. Itu seperti dinubuatin, saudara. Ya, dideklarasikan ada kuasa. Istrinya juga suruh ganti nama, ibu banyak bangsa, ibu banyak bangsa, saudara. Tapi kembali pada pelajaran ini, saudara, ada waktunya diproses. Saudara sabar, ya. Tapi ada waktunya, saudara mulai diangkat, dipromosi, diperlibat. Dan berita baiknya hari ini Tuhan sedang berbicara tentang percepatan. Ya, waktunya tiba. Tangkap juga sungguh-sungguh. Ya, saya juga imani ini kairos untuk Indonesia. Nanti dalam sekejap ada lawatan yang luar biasa, ada Tuhan yang luar biasa. Ini waktunya gereja-gereja di Indonesia. Ini waktunya gereja yang Tuhan percaya pada kita, keluarga Allah, saudara, akan mengalami percepatan yang luar biasa sekali. Saya juga imani ini waktunya saya, waktunya saudara, 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 diimani, dideklarasikan. Amin. Ya, itu yang dikatakan Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan, malah itu yang direncanakan Tuhan. Lah kita berani mempercayai, saudara, kemenangan akan datang dengan cepat. Ya, mujizat akan datang dengan cepat. Penyelesaian akan datang dengan cepat. Saudara, keberhasilan akan datang dengan cepat. Sekalipun masalahnya besar, sekalipun tantangannya besar, sekalipun kelihatannya nggak mungkin, mustahil, saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ulangan ya, saudara, ya 9 ayat 1 sampai 3. Dengarkanlah hai orang Israel. Hari ini firman Tuhan saya sampaikan, dengarkanlah setiap jemaat keluarga Allah. Jemaat keluarga Allah, jemaat keluarga Allah, jemaat keluarga Allah. Dengarkanlah, engkau akan menyeberang sungai Yordan pada hari ini. Engkau akan mengalami percepatan hari ini. Engkau akan mengalami ini hari ini. Tangkap, saudara, untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ya, dikatakan hari ini kau akan mengalami, ya, nyeberangi, kau kalahkan, saudara, yang lebih besar, yang lebih kuat. Engkau akan mengalami seperti itu, saudara. Lalu ya, ini kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Artinya apa, saudara? Engkau tetap bisa menerobos, memenangkan kota yang kubunya, ya, perlindungannya sampai langit. Artinya sudah nggak ada ya sisi yang bisa dipakai untuk menerobos sampai langit. Engkau pun tetap akan menerobosnya, akan dapatkan kemenangan luar biasa sekali. Ayat 21, bangsa yang besar dan tinggi, ya, orang enak, saudara. Orang enak ya enak dimakan sekalian. Orang enak itu raksasa, saudara. Zaman itu, saudara. Orang enak yang kau kenal dan yang ya
Dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapa yang dapat bertahan menghadapi orang-orang enak? Sekalipun orang berkata, siapa bisa mengalahkan masalah seperti ini? Siapa bisa menyembuhkan sakit penyakit yang parah seperti ini? Siapa yang bisa memulihkan hutang yang sudah tidak terhitung seperti ini? Siapa bisa memulihkan keadaan keluarga seperti ini? Sekalipun ada orang-orang berkata seperti itu, saudara, tapi percaya saja. Kenapa? Ayat ketiga, maka ketahuilah pada hari ini. Katakan, kapan? Hari ini. Katakan sebelah, hari ini, saudara. Ya, bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Saudara, tempat. Kenapa? Masalah yang besar tetap akan diterobos. Kesulitan besar tetap akan diterobos, saudara. Bahkan musuh yang pertahanannya sampai langit gak mungkin gak ada celah untuk bocor, tetap diterobos. Karena Tuhan yang akan berperang maju di depan kita. Dia yang ada di depan kita. Dia yang bergerak. Sudah pasti kalau Tuhan bergerak di depan kita, semua yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Semua yang tidak rata diratakan oleh Tuhan. Semua yang kuat akan dilindas oleh Tuhan. Karena Tuhan yang bergerak di depannya. Tuhan yang berkarya, bukan kita. Kalau kita di depannya mungkin bahasanya melenyek gitu, saudara. Mungkin bahasanya sudah gak mungkin. Tapi Tuhan berkata, Tuhan yang di depan, kita ikut saja Tuhan yang sudah berjanji, yang menuntun, yang memikir kita. Dia akan memunahkan mereka, dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Tuhan yang menundukkan masalah, Tuhan yang mengalahkan masalah. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera. Kita bisa menghalau, mengusir, pergi. Tidak ada lagi dalam hidup kita, tidak ada lagi ya dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, dan memisahkan mereka dengan segera, dengan segera, dengan segera, dengan segera, seperti yang dijanjikan di hadapanmu oleh Tuhan, seperti yang disampaikan pada saat ini oleh Tuhan. Ya, mulai saya sampaikan, imani saudara yang sedang dalam pekerjaan, seorang pelajar, imani. Oh, kesulitan apapun, mungkin ada killer ya, dosen yang wah ini sulit sekali. Imani saja. Kalau Tuhan yang sudah maju, orang jenis apapun dijamah, mulut singa saja bisa dikatupkan, gak saudara? Betul gak saudara? Saudara yang mengalami masalah pergumulan rumah tangga, so istrimu wow seperti itu, mulut singa saja tadi bisa dikatupkan. Jangan takut, jangan khawatir. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara yang jadi ya pengusaha, krisis seperti apapun, masalah kesulitan, macam-macam apapun, saudara punya kompetitor, saudara sekuat apapun, sekali lagi, kalau Tuhan yang di depan kita, kalau Tuhan yang berjalan mendahului kita, Tuhan yang melakukannya, kita ikut saja. Artinya kita percaya saja, ikut Tuhan. Artinya kita taati saja firman Tuhan, ikut Tuhan. Jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri, saudara. Buang dosa, ikut dengan sungguh-sungguh. Nanti sekatan Alkitab, saudara malah hanya melihat karya Tuhan. Saudara akan melihat kebesaran Tuhan. Saudara akan lihat mujizat Tuhan. Saudara akan lihat kemurahan Tuhan. Dinyatakan itu luar biasa. Dan dikatakan segera, 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 saudara. Ya apapun saudara imani, saudara. Ya sekalipun ya masalah banyak. Dokter berkata nggak mungkin bisa sembuh karena sudah terlalu parah, sudah terlanjur. Dokter berkata belum ada obatnya. Sampai sekarang nggak ada orang yang alami seperti ini bisa pulih total. Tapi sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya baik pelajar, macam-macam. Saudara yang pacaran sudah ditolak 13 kali. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, 13 itu akan dirubah menjadi hari keberuntunganmu, hari anugerah yang saudara dapatkan dari Tuhan. Yang sudah ngelamar kerja, saudara sampai bosan mungkin 25 kali ditolak, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Kairos ya Tuhan, yang lama boleh sulit gak bisa, tapi segera. Kalau saudara berani percaya, seimbang ya saudara ya. Saudara berani percaya, saudara mau buang dosa, saudara mau berjalan dalam tuntunan Tuhan, taati apa yang diperintahkan Tuhan. Sekali lagi, itu akan menjadi kenyataan yang besar, yang sulit, gak ada masalah.
Bahkan kalau saudara merasa aku kecil, orang kecil, anaknya orang kecil, keluarga kecil, keuanganku kecil, semuanya kecil, jangan takut. Tuhan ahlinya membuat yang kecil kalahkan yang besar. Itu keahlian Tuhan, saudara ya. Yang besar bisa dipakai Tuhan luar biasa, tapi yang kecil juga bisa dipakai Tuhan luar biasa, saudara. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dianggap Tuhan itu dianggap dunia itu bodoh. Ikuti ya firman Tuhan seperti itu. Bodoh, tabur kok nuweh, tabur ya habis. Bodoh, habis waktu untuk Tuhan, untuk yang lain saja. Oh, cari ini atau wah, senang-senang makin mudah. Yang dianggap bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, yang nganggap dia pandai, ya, yang nganggap dia berhikmat, saudara. Dan apa yang lemah bagi dunia, bagi Tuhan dianggap lemah. Kalau apa-apa Tuhan, ya, lemah gitu saja. Jangan gitu, saudara. Ya, dipilih Tuhan untuk memalukan yang kuat. Amin. Jangan takut. Kalau saudara merasa tidak berarti, kalau saudara merasa kecil, paling kecil, tidak mungkin bisa, ya. Tapi sekali lagi Tuhan ahlinya juga membuat yang kecil kalahkan yang besar, saudara. Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk supaya membuat orang tidak sombong. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jangan ada yang megah diri. Kalau saudara sukses, jangan saudara jadi sombong, saudara. Kesuksesan tanpa Tuhan gak bisa. Saudara sukses awal kejatuhan. Kalau bermegah, hanya bermegahlah di dalam Tuhan. Semuanya dari Tuhan, hanya karena Tuhan. Semuanya milik Tuhan, semuanya untuk Tuhan, saudara. Ya, supaya bermegahnya di dalam Tuhan. Karena itu, ya, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah apa? Dalam Tuhan, saudara. Yang sudah besar Tuhan bisa besarkan asal kita terus akui seperti Daud dulu, ya, gembala domba 2-3 ekor sampai jadi raja, dia tetap mengakuinya semua dari Tuhan. Lalu dia diangkat lebih lagi, diangkat lebih lagi, diangkat lebih lagi. Saat kecil Tuhan bisa membuat dia kalahkan Goliat yang besar. Saat kecil Tuhan bisa pakai Daud lakukan hal yang besar. Setelah besar tetap saja sama. Itu ahlinya Tuhan. Kalau saudara ingat Gideon, wah, saudara, bangsa Israel sedang diperbudak untuk banyak yang lain, saudara, diperlakukan kejam sampai mereka ketakutan. Gideon saja juga takut sekali, ya, mau menuai kok sembunyi gitu, saudara. Tuhan berkata kau pahlawan, bisa dipakai Tuhan jadi pahlawan bagi bangsamu. Dia berkata, Tuhan, kami ini bangsa yang kecil, saya ini dari kaum yang kecil, mana bisa. Tapi Tuhan berkata, nggak ada yang mustahil. Engkau bisa jadi pahlawan, kata Tuhan. Singkat cerita, sungguh-sungguh Gideon yang merasa kecil, nggak bisa apa-apa. Ternyata waktunya Tuhan datang. Dia dipanggil oleh Tuhan. Akhirnya dia menanggapi panggilan Tuhan. Akhirnya dia mulai melangkah. Dia dipakai Tuhan, kalahkan musuh yang besar. Dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja juga, saudara. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, imani, dan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Jangan takut dilahirkan dalam keluarga yang kecil, ya, apapun lah, muda, saudara, kecil, ya, semuanya, saudara bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ya, saya percaya, saudara tangkap sungguh-sungguh, ya. Saudara bisa belajar sedikit apa yang dialami oleh bangsa Israel mulai waktunya Yosua diangkat oleh Tuhan, bawa bangsa ini, ya, masuk tanah perjanjian. Waktu, ya, Yosua diperintahkan masuk tanah perjanjian, dapatkannya harus lewati Sungai Yordan. Begitu lewati Sungai Yordan, mulai, saudara, ini perbatasan, masuk mulai harus berperang. Pertama kali musuh yang dikalahkan besar atau kecil? Pertama kali begitu nyebrang Sungai Yordan menghadapi musuh yang besar atau kecil? Malah besar, sangat besar.
Yeriko yang dikatakan bentengnya itu gak pernah bisa terkalahkan. Selama itu gak pernah bisa merobohkan benteng Yeriko, saudara. Mungkin bagi mereka pikir, wah ini sulit sekali, besar sekali. Dari dulu gak pernah, mungkin perlu bertahun-tahun untuk berjuang bisa kalahkan Yeriko, roboh Yeriko. Ternyata Yeriko dikalahkan hanya berapa lama? 7 hari. Saudara, mungkin mereka bilang 7 tahun, saudara. Tapi nyatanya 7 hari. Kenapa? Kairosnya datang. Waktunya datang. Dan waktu mereka berani percaya, dikatakan oleh Tuhan, gak masuk akal, berani melakukan, saudara. Disuruh mengelilingi saja, saudara. Malah trompet, ya, nyanyi sangkakala di depan, gak masuk akal, saudara. Hari ke-7 dengan apa? Sorak-sorai, saudara. Gak masuk akal. Tapi waktu mereka berani percaya dan taat, ya saudara, ya. Dan taat, katakan dan apa? Taat. Kuasa Tuhan bekerja. Tuhan di depan. Tuhan yang berperang. Tuhan yang berkarya. Rembo itu runtuh. Mereka masuk. Mereka mengalami kemenangan segera. Amin, saudara. Saya percaya, saudara, itu akan terjadi dalam kehidupan setiap saudara. Dalam kehidupan saudara, saudara. Iya, kesembuhan datang segera dan banyak yang kecil, yang apapun. Kenapa sekarang Tuhan mau berikan yang sama namanya keberhasilan? Kenapa saudara? Tuhan ingin bawa naik, diberkati. Kenapa bahkan dipercepat? Karena supaya kita ini bisa sungguh-sungguh jadi terang, supaya kita sungguh-sungguh jadi berkat, supaya kita sungguh-sungguh jadi alatnya, supaya kita sungguh-sungguh bisa selamatkan. Kalau kita tidak diterangi, nggak mungkin kita bisa jadi terang bagi dunia yang gelap, betul? Dunia gelap, kita tidak. Tuhan ingin kita sama dunia dan gelap diterangi. Terangmu datang, kemudian Tuhan terpantulmu, maka bangkit jadi terang. Supaya kita bisa jadi terang. Kenapa Tuhan perlu berkati kita luar biasa dengan segera, supaya segera kita bisa jadi berkat. Jadi berkat bagi sesama, jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi ya gereja Tuhan. Supaya apa? Banyak orang bisa dijamah, banyak orang bisa ditolong, banyak orang bisa diselamatkan. Tuhan sungguh-sungguh bisa dituai dengan sebanyak mungkin. Karena ya supaya kita bisa ngalami ya dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan gak berkati kita, bagaimana kita jadi berkat? Betul gak? Tuhan tidak terangi kita sekalipun gelap, bagaimana kita bisa jadi terang? Maka sekali lagi Tuhan berkati dengan segera. Karena saya percaya lawatan Allah segera datang atas bangsa kita. Ya, Tuhan Raya segera datang atas bangsa kita, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir, saudara, salah satu yang kunci utama supaya kita mengalami ya super kecepatan seperti ini, saudara, adalah persiapan. Katakan persiapan. 1, 2, 3. Persiapan. Sekali lagi, saudara. Persiapan, saudara. Tuhan itu, saudara, kadang-kadang justru nunggu kita. Banyak orang itu nunggu kapan Tuhan dapat jodoh, misalnya gitu, saudara. Kapan Tuhan disembuhkan, kadang-kadang gitu. Kapan Tuhan keluargaku, pernikahanku dipulihkan. Kapan Tuhan kau berkati. Kapan. Saudara dengar ya. Seringkali, ini cerita seringkali ya. Tuhan yang nunggu kita, kapan kamu bertobat. Nah gitu tak, saudara. Lah kalau gak bertobat bagaimana Tuhan bisa memulihkan keadaanmu, betul gak? Kapan kamu berubah jadi baik? Kapan kamu tidak judi lagi? Kapan tidak kasar lagi? Kapan kamu kerjanya rajin? Kapan kamu mau belajar? Kapan kamu mau dipakai Tuhan? Dengar ya, Tuhan sedang berkata, seringkali justru Tuhan yang nunggu kita. Kapan? Contoh ya, kalau seorang belum dapat jodoh ingin, Tuhan, ini sudah makin tambah loh, sudah kepala 3 loh, apalagi deket lagi nanti kepala 4 loh, saudara. Tuhan juga kadang-kadang kapan? Lah kadang-kadang kalau sifatnya judes, saudara, baru dikirim Tuhan orang aja ngomong judes, lari lagi dia, nggak betah, saudara. Pacaran saja sudah galaknya lebih daripada singa betina. Loh, betul loh, saudara, betul nggak, saudara?
Lah kalau itu kan nggak bisa, saudara, dikirim saja nggak bisa kok. Kapan pemulihan rumah tangga anakku yang rusak balik? Lah saudara berubah dulu, bisa mengampuni, bisa mengasihi. Kalau saudara enggak, oh anak saudara yang minggat kembali diusir lagi, saudara mungkin kan masih penuh dengan kebencian. Kapan? Itu seringkali kita ngerti, kita sendiri yang siap. Kalau Tuhan misalnya ada orang ya mau kirim saudara 25 truk bahan, ayo ya saudara harus persiapan enggak? Persiapan enggak? Siap apa? Gudangnya, betul enggak saudara? Siapa lagi? Tenaganya, betul ya Pak Rangga ya. Harus siap, kalau nggak siap yang kirim. Loh lah, belum ada gudangnya tak kirim gimana nanti? Oh nggak ada orangnya, siapa yang nurunkan, siapa yang itu? Kita harus siap, baru sama. Kalau orang tua sudah sebetulnya waktunya mau mewarisin kekayaan pada anaknya. Lihat anaknya males, lihat anaknya suka judi, lihat anaknya hidupnya nggak karuan, ditunda. Aku kasih habis. Ya atau ya? Ayo, Tuhan malah nunggu kita. Betul? Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan raya? Sudah, Tuhan segera, Tuhan raya. Kapan kamu mau dipakai Tuhan? Lah sekarang dipakai Tuhan, sekarang aja belum mau dipakai kok. Tuhan raya malah wah sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan uangnya, malah lupa Tuhan gak ada yang menuai. Saudara yang sakit misalnya ya, saudara dengar ya, yang sakit ya termasuk yang parah-parah. Kapan disembuhkan? Ini contoh ya. Maka saya beri contoh misalnya, kapan kamu bisa jaga mulutmu? Lah biasanya dulu belum sakit semua dijak, apapun dimakan, nggak bisa penguasaan diri saudara. Wah pokok gaji enak kok, wah yang manis enak, akan semua sampai sakit, betul nggak saudara? Ya itu dah, kolesterol dan terlalu banyak lemaknya, betul nggak? Gula ya terlalu banyak gulanya, sudah sakit terus nunggu Tuhan kapan sembuhkan, kapan sembuhnya. Tuhan berkata, sudah latihan apa belum? Jaga mulutmu, penguasaan diri. Lah kalau belum disembuhkan, makan lagi es teler, ya teler lagi. Loh, ya toh saudara? Ya toh ya? Yang ingin disembuhkan, ayo jaga gaya hidupmu. Sakit karena apa? Pahit hati. Sakit karena pikiran terus, itu jadi sakit. Mau disembuhkan, kapan Tuhan nunggu? Ayo buang kepahitan, ayo belajar mengampuni, lapang hati. Ayo jangan pikir yang negatif. Kapan kamu berubah, nanti akan disembuhkan. Kalau enggak ada gunanya. Pahit hati lagi, ya sakit lagi. Jangan kalah dulu, ada nyanyian Gus Plus. Kapan. Tapi saudara dengar ya, persiapan, katakan saudara, persiapan, sekali lagi, persiapan. Kita sungguh-sungguh saudara mempersiapkan segala sesuatunya supaya Tuhan ya yang sudah berkata mempercepat datang. Saudara jangan terbalik ya, saudara ingin dipromosikan dalam pekerjaanmu, oh diangkat, penghasilmu lebih banyak, jangan nunggu itunya. Saudara persiapan sekarang, kerjamu lebih rajin, belajar lebih banyak, yang lakukan, persembahkan di tempat kerja yang lebih excellent, otomatis diangkat. Betul? Ayo lihat diri masing-masing. Kapan saudara dipakai Tuhan diangkat lebih lagi? Jadwal untuk saudara kerjakan dengan baik-baik, sungguh-sungguh, lipat gandakan. Kalau saya lipat gandakan talenta, 5 tambah 5, 10, 2 tambah 2, atau 1, ya gitu-gitu aja. Betul? Yang 5 tambah 5 waktunya datang, dipercayain 10. Yang 2 datang, dipercaya. Persiapan saudara untuk terima Tuhan yang lebih besar lagi dalam kasih karunia, dalam anugerah, dalam berkat yang besar. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan luar biasa, angkat tangan. Yang mau saja belajar melayani sekarang. Yang belum pelayanan, ambil pelayanan. Di gereja kita bersyukur kesempatan melayani luar biasa. Saya dengar katanya yang di bagian pensupport itu masih sangat kurang. Saudara, ayo saudara mau dipakai Tuhan, bangkitkan saudara dipakai. Tepuk tangan yang meriah. Ada banyak pelayanan-pelayan
Ada banyak saudara bisa persembahkan talenta saudara. Tuhan sudah perintahkan bangun pusat kegeran kudus. Talentamu bisa dipersembahkan. Saudara yang pandai melukis, nanti di sana ada banyak melukis. Saudara yang banyak yang ukir-ukiran dan banyak sekali. Saudara banyak bisa dipakai. Mulai melayani sekarang sesuai dengan talenta saudara. Kalau saudara dilihat oleh Tuhan, sekarang sudah mulai belajar melayani, saudara akan dipakai luar biasa. Kalau tidak, lawatan datang, saudara tetap gak dipakai. Lah belum bisa kok. Iya atau ya? Iya atau ya? Iya atau ya? Melayani, kata sebelah saudara, melayani. Daftarkan itu dengan ya para SGD, SGB. Saudara bisa dipersiapkan lebih dulu. Betul tak saudara? Nah, kelompok saya kecil. Yang kecil saja enggak kok, minta yang besar. Amin saudara. Saudara melangkah, saudara luar biasa. Saya beri contoh ya. Saya sering ke Nigeria. Nanti Agustus ke sana lagi, saudara. Ya luar biasa sekali. Salah satunya kita belajar banyak bagaimana mereka pakai Tuhan besar-besaran. Saudara, ya salah satu yang saya ingat tadi waktu gembala sidang yang sekarang namanya Adebuye itu masih jadi jemaat. Gerejanya sedang bangun, saudara. Lalu saudara, ya nggak ada dananya untuk menyelesaikan. Lalu ditantang oleh pendetanya, siapa yang berani habis-habisan untuk Tuhan? Saat itu enggak ada yang berani kecuali dia sendiri. Berani habis-habisan Tuhan. Sehingga pembangunan diselesaikan dengan baik. Setelah itu Tuhan berkata pada pendetanya, nanti kalau kamu mati, penggantinya ini Adebuye. Langsung yang nunjuk Tuhan, saudara. Berkata pada pendetanya. Lalu pendetanya catat, ditaruh Alkitab sebagai wasiat. Pertanyaan saya, kenapa? Tuhan berkata nanti penggantinya dia. Kenapa? Saudara dengar ya. Kalau yang lain, ini pekerjaan Tuhan sedang butuh, bantu saja enggak mau kok. Nanti diberkati ya enggak layak. Betul enggak saudara? Ya, nanti belum tentu akan jadi berkat saudara. Kalau dia, waktu pekerjaan Tuhan, dia berani habis-habisan kok. Nanti kalau dipercaya besar, kemungkinan korupsinya kecil. Dia hatinya itu memberi. Bukan hatinya untuk cari keuntungan. Dia berani ikut habis-habisan. Percayakan pada orang yang berani habis-habisan, lebih mudah dipercaya. Betul? Dan waktu dia minta Tuhan satu rumah, masih ingat? Tuhan berkata apa? Kamu tidak usah minta satu rumah, aku berikan satu kota. Satu kota, satu kota, satu kota, satu kota. Dia sudah siap sejak awalnya, sehingga Tuhan bisa percaya. Salomo juga bagus, waktu dia diangkat jadi raja, saudara. Nah, satu hari dia bawa persembahan yang luar biasa di bait Allah. Tuhan tersentuh, malamnya Tuhan tanya, Salomo, sekarang ganti aku. Ganti aku yang memberkati engkau. Luar biasa. Engkau minta apa? Salomo berkata apa? Hikmat. Dia bukan minta kaya. Hikmat. Tuhan tersentuh hatinya. Gila, luar biasa ini. Ini dasar yang bagus ini. Dia tidak minta kekayaannya. Dia tidak minta keterangan. Minta hikmat. Supaya bisa mengerjakan tugas Tuhan dengan baik. Supaya bisa memimpin umat Allah dengan baik. Dia minta hikmat. Tuhan lihat ada dasar yang sangat baik sekali. Yang diminta bukan ya yang uangnya kaya, saja hikmat supaya dia bisa lakukan tugas dengan baik, memajukan dengan baik. Tuhan berkata, maka aku berikan hikmat yang kau minta. Bahkan yang tidak kau minta aku berikan. Kekayaan aku berikan, kemasyhuran aku berikan, kebesaran aku berikan, semuanya. Kenapa? Hatinya sudah dipersiapkan. Lubungnya. Siapa namanya? Yusuf. Sudah lihat ya, Yusuf. Yusuf Tuhan sudah janji akan diangkat jadi orang besar. Lebih dari kakaknya, betul ya? Bahkan lebih dari ayahnya. Tapi dia ngalami proses. Berapa lama? Lama sudah. Sudah kapan Yusuf dianggap lalu sudah cocok? Sudah dekat. Itu proses. Proses apa? Dia harus belajar hatinya lapang. Dia harus belajar lihat, punya kepekaan. Ini yang berkarya siapa? Lihat, bisa melihat Tuhannya dalam setiap keadaan. Saudara, sungguh setelah dia diangkat, saudara dengar ya, setelah dia diangkat, saudara lihat ya, begitu dia diangkat,
Ya, dengan segera dalam 1 hari lalu jadi penguasa di Mesir. Hatinya siap. Kalau hatinya tidak siap, yang pertama ditangkap Potifar, tangkap. Aku ini bela engkau kok aku masukkan penjara dulu. Tangkap, bantai. Istri Potifar, engkau ini yang ingin jatuhkan aku, tangkap, bantai. Nggak bisa jadi berkat, nggak bisa jadi alatnya Tuhan. Nggak akan diangkat kalau itu belum hatinya siap. Betul? Setelah itu kakak-kakaknya datang juga sama. Kakaknya sedang ketakutan ketemu Yusuf. Yusuf berkata, nggak usah takut. Bukan kamu yang bawa aku ke Mesir, Tuhan yang bawa aku ke Mesir. Ingat ya kata-kata itu. Artinya apa? Dia itu sudah punya kepekaan roh. Dalam setiap kejadian bukan hanya lihat dengan mata lahiriah, dia bisa melihat dengan mata roh. Kalau dia hanya lihat dengan mata lahiriah, dia sakit hatinya. Dia akan benci, betul gak saudara? Dia lihat dengan mata roh. Bukan kamu yang kirim aku ke Mesir, Tuhan yang kirim aku ke Mesir. Tuhan punya rencanaku di Mesir. Dikirim dengan apa? Diiri. Saudara, kirim ke Mesir, dijual jadi budak. Kendaraannya namanya dijual jadi budak, tapi dia mencapai Mesir. Setelah di Mesir, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara istana. Penguasa itu harus masuk istana, nggak cuma Mesir saja, itu kendaraan. Maka waktu dia diangkat, dia nggak pernah simpan kepahitan. Dia bisa tahu rencana Allah. Proses ini adalah kehendak Tuhan untuk dipersiapkan, dipakai, jadi berkat. Nanti setelah itu terus bisa tahu dalam tuntunan Tuhan. Nanti tidak buat balas. Kalau tidak, bantai. Kakaknya datang, kamu yang dulu buat aku menderita. Sekarang kamu minta ganti, bantai. Rusak. Dengar, Tuhan mau ngangkat. Kita siap. Ayo, saya tidak tahu keadaan saudara yang sukanya berzina, keluarganya rusak, mau ngalam pemulihan, bertobat. Kalau enggak ya nanti rusak lagi. Betul saudara? Tadi yang mau sehat, gaya hidup yang sehat. Hatinya sehat. Mau dipakai Tuhan luar biasa, belajar melayani yang kecil dulu. Itu persiapan. Betul? Mau dipercayai keuangan yang luar biasa. Jujur dalam keuangan. Jangan mencuri keuangannya Tuhan. Jangan untuk pribadi saja. Tujuan Tuhan diberkati, jadi berkat. Belajar dari kecil, jadi berkat. Jadi berkat bagi keluargamu. Jadi berkat bagi sesama. Jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Belajar dipakai dengan seberapa Tuhan berikan. Kalau saudara siap, ini waktunya. Sebentar lagi saudara akan dilihat kemuliaan. Kemuliaan. Saya tutup dengan satu pengertian saudara. Ya, baru saja pulang dari India. Saudara masih ingat ya, gereja Gembalakan Satis Kumar. Itu gereja yang pertumbuhannya tercepat di dunia. Saya percaya saatnya Tuhan suruh tangkap pengurapan, percepatan. Supaya ada pengurapan, percepatan dalam gereja kita, dalam hidup saya, dalam setiap jemaat. Supaya ada pengurapan, percepatan. Karena ini waktunya Tuhan mau memberikan percepatan. Ya, lanjutkan PowerPoint-nya. Sudah lihat ya, dulu hanya 12 tahun saya ke sana, jemaatnya sekitar 250. Sekarang saya ke sana pas ulang tahun yang ke-19, jemaatnya diumumkan sekitar 400.000. Sudah bangkit. Itu percepatan luar biasa. Kenapa bisa gitu? Setiap minggu itu jiwa barunya banyak, pendatang barunya banyak. Saudara lihat, setiap minggu ribuan jiwa baru yang datang diselamatkan. Jadi banyak orang yang baru, banyak orang yang baru. Kenapa banyak orang yang baru? Saya percaya karena jemaatnya bergerak cari jiwa, selamatkan jiwa. Saudara enggak bergerak cari uang, enggak pernah dapat uang. Saudara, betul enggak saudara? Rajin bekerja cari uang, baru dapat banyak. Semuanya bergerak, saudara. Wah, luar biasa, yang menyala untuk selamatkan jiwa. Ada yang bersaksi dalam 1 tahun, saudara, selamatkan 100 orang. Wah, orang kaget sebenarnya. Tapi bukan 100, ada yang bersaksi 300 orang. 1 tahun bahkan ada yang bersaksi 400 lebih. Berlomba-lomba dipakai Tuhan. Berlomba-lomba hidupnya jadi berkat. Ya pasti majulah, betul? Kelompok saya saudara, ayo imani berlipat ganda. Tapi ya mau gerak sejak sekarang. Bukan nanti kalau sudah tua raya. Sekarang bergerak, selamatkan jiwa. Betul? Betul. Betul.
Betul? Betul. Ayo saudara, saya ajak. Sudah enggak non siapa? Ayo saudara. Sekarang kalau saudara mau dipakai sekarang, nanti waktu lapan besar, saudara yang dipakai menuai berlaksa-laksa, menuai yang tidak terbatas. Itu luar biasa sekali saudara. Nah, kenapa bisa tahu saudara jumlahnya? Ini waktu saya lihat jiwa baru tadi, coba yang tadi. Saya lihat ini kita rombongan, kita lihat ini jiwa baru semua saudara. Kenapa? Di sana itu kalau masuk pakai kad itu saudara. Kalau saudara tahu kereta sekarang kalau nggak salah di stasiun ya pakai kad itu, dit baru bisa buka pintunya, betul nggak? Jadi semua jemaat sudah bawa seperti itu, saudara. Dit bisa masuk. Kalau ada orang nggak bisa masuk berarti nggak punya, berarti orang baru. Lalu baru dibantu petugas. Di situ ada petugasnya. Lalu ditempel stiker ini jiwa baru gitu saudara. Ini pendatang baru gitu. Lalu bisa dikumpulkan saudara, luar biasa. Loh ini mereka pakai alat semua dengan tertib. Kalau di India bisa di tempat kita kalau nanti sekali waktu pakai kad bisa enggak ya? Bisa enggak ya saudara? Jangan ada yang ngomel ya kalau kelak kita gitu. So, repot-repot. Dia itu data langsung. Ya, karena Hyderabad itu ternyata kota, ya banyak kota tentang teknologi, saudara. Jadi teknologinya ya cepat sekali. Ya, sekarang saudara di gereja itu karena cepat sekali tempatnya nggak cukup. Mereka dengan doa dengan Tuhan berkata, bangun gedung gereja yang besar, 18.000 tempat duduk. Waktunya berapa lama? 52 hari. Saudara tahu dulu gini ya saudara. Ini 4.000 lebih, 4.000 lah. Berarti 4 kali gedung kita. Bangunnya berapa lama? 5.000. Bisa enggak? Bisa enggak? Ngomongnya gampang, bisa piye carane? Kalau di China hebat, bahkan bisa lebih cepat. Tapi beda. Di China ada pabrik yang sudah membuat semuanya. Ini baloknya itu. Di sana itu hanya seperti itu loh. Masang kalau kita beli furniture pasang-pasangan itu sudah jadi Roma itu cuma masang-masang 1 hari aja kadang jadi yang kecil, betul enggak? Itu cepat sekali tapi memang sudah dicetak. Kalau di sana ada sama sekali nol, tanahnya belum ada, bangunan semua belum ada, dari nol. Itu hanya mujizat Tuhan. Kenapa bisa? Saudara dengar ya, waktu pertama kali diumumkan Tuhan nyuruh sediakan gedungnya. Karena Tuhan sedang kirim banyak jiwa. Sediakan gedungnya. 52 hari seperti Nehemia bangun. Ya, benteng di Yerusalem. 52 hari selesai. Begitu diumumkan, saudara dengar dulu ya. Sudah langsung ada yang teriak. Satu pengusaha berkata, saya punya tanahnya, berikan satu tanah 12 hektar. Pak Rangga, kalau hari ini saya umumkan ya, ini di luar ya. Kita mau bangun satu apa lagi? Butuh 10 hektar. Kira-kira berapa lama? Cari tanahnya saja. Loh betul saudara. Cari tanah besar tuh kadang-kadang bisa berbulan-bulan belum tentu dapat baru tanahnya. Tapi saat itu karena memang beda. Langsung ada tergerak, digerakkan Tuhan. Langsung berikan tanahnya selesai hari itu. Lalu yang lain dananya belum ada. Semua belum ada. Hebatnya semua tergerak seperti tadi. Semua bawa jiwa. Semua tergerak. Ya mendukung dengan talenta yang dia punya. Dengan kekayaan yang dia punya. Dengan tenaganya. Jadi kerjanya bangunannya 24 per hari. Kerja terus. Kerja terus. Kerja terus. Ya sesuai dengan talentanya. Yang insinyur dia persembahkan kepadanya sebagai insinyur. Yang kontraktor dia ikut dukung dengan talentanya. Yang punya perhiasan. Yang punya dana. Dan macam-macam. Dan sungguh-sungguh percepatan terjadi. Gedung kapasitas 18.000 hanya 52 hari. Sebenarnya tergantung kita, saudara. Betul? Kitanya. Tuhan mau mempercepat kesehatan, kesembuhan. Tuhan mau mempercepat pernikahan, rumah tangga. Mau enggak dalamnya ini? Siap diperbaiki. Tuhan mau mempercepat berkat. Mau enggak mentalitasmu dibenahi? Supaya engkau bisa tidak cinta uang, tetap cinta Tuhan. Cinta sesama.
itu yang dibutuhkan justru itunya. Saudara mau pekerjaanmu dibuat maju, mau enggak? Kerjanya yang rajin, yang jujur. Sekarang bukan nunggu PK-nya tambah, kerjanya lebih, persembahkan yang lebih baik. Otomatis Tuhan berkarya akan sangat mudah. Tepuk tangan yang mulia. Saya tutup dengan sama. Pusat kegerakan Roh Kudus yang Tuhan gerakan. Saya lihat, saya kagum dengan sangat cepat sekali. Tuhan tuntun kita dapat tanahnya. Lalu waktu diumumkan hanya dalam waktu pendek mulai sudah ya kita deklarasi batu bara, lalu mulai bisa membangun. Dan saya cerita saudara, saat ya kita nunggu, saya rasain kok lama sekali ya. Saya sudah umumkan itu sejak tahun September 22. Kita meletakkan batu pertama, membangun, nunggu terus saudara. September 23 kembali ya mulai, tapi Tuhan sudah mulai siap membangun. Dan ternyata waktu mungkin 1 bulan yang lalu, saudara, ya kontraktor sudah mulai. Saya dapat kabar ada 1 kontraktor yang menang, yaitu dari Jakarta. Ternyata, saudara, lalu saya bilang, tolong disuruh ke Solo dulu. Saya mau jelaskan, karena ini bukan bangunan biasa. Ini ada bangunan Holy Land Experience, harus ngerti. Sini saya jelaskan, saya kasih linknya untuk lihat bangunnya seperti itu. Dia tetap sepakat. Saya tanya, kapan selesai? Ini hanya tahap pertama ya saudara. Ada tahap kedua, ketiga, keempat dan seterusnya saudara. Saya yang kaget, dia bilang Desember. Saya mikir Desember. Betul. Tapi saya nggak mau meleset lagi karena banyak kadang-kadang orang janji, tinggal janji meleset. Nggak ke baju katanya ya 3 hari bisa jadi 3 bulan. Kadang-kadang gitu toh saudara, betul nggak saudara? Ya toh, bahkan kalau nggak diuyak-uyak nggak jadi. Utang katanya bayar ya 1 minggu bisa jadi 7 minggu, 7 bulan belum tentu balik. Kalau ditagih malah marah-marah. Tapi saya bilang gini, ya kita agreement ya, Desember ya. Ya kalau sampai terlambat denda, terlambat 1 hari denda, 1 minggu dendanya lebih besar. Terus saudara. Wah dia mikir sudah ada dendanya. Dia ngomong Februari. Tapi juga dia ngomong juga sama. Kita gereja kalau bayarnya mundur denda. Itu sudah. Mundur 1 hari ya denda. Mundur 1 minggu dendanya lebih banyak. Gak apa-apa itu fair. Saya senang juga. Hanya kita agreement. Dan saya lihat pembangunannya cepat sekali. Coba lihat dikeluarkan. Nah saudara lihat ini yang doa saudara sudah digarap. Semua ini sebentar lagi atasnya sudah semua. Ya banyak saudara. Kalau ini farm saudara, ini di sebelahnya yang sekarang dipakai farm. Ada lagi gambar yang lain? Ada lagi? Nah semuanya saudara. Jadi ini dulu juga sama sini. Ini dulu cor fondasinya macam-macam. Ini ada ruang bahasa. Tapi saudara lihat mulai naik semua. Saudara ya sebagian besar. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Nah ini juga saudara. Ini besok untuk doa Bapak kami itu saudara. Oh bukan ya, ini Kapernaum. Ya, jadi ada banyak. Yang penting sedang terus progresnya cepat. Dan saya percaya saat kita nanggapi Tuhan, saat kita yang bergerak, Tuhan yang melakukannya. Kita tidak hanya nunggu kapan selesai, Tuhan yang nunggu kita, kapan kita respon. Karena seperti itulah Tuhan akan berkarya. Amin saudara. Dalam seluruh kehidupan saudara, keadaanmu sekali lagi. Ini waktunya Tuhan ingin memberi percepatan. Percayai, tanggati, imani. Gak usah bingung. Malah salah terbesar, terlalu sulit. Tuhan bergerak di depan kita. Dia yang menerobos bukan kita. Kita ikut saja. Kita lihat saja kebesaran karya Tuhan. Dan yang terakhir, persiapan. Tuhan malah yang nunggu kita. Kapan mau bertobat sungguh-sungguh. Tuhan yang malah nunggu kita. Kapan mulutnya jadi lemah lembut, hidupnya lemah lembut. Tuhan yang malah melihat kita. Kapan hidupnya mulai baik, mentalitasnya pakai. Betul? Kapan engkau mau mulai belajar melayani? Kapan engkau mulai bisa dipercaya dalam keuangan? Tuhan nunggu kita. Mari kita tanggapi Tuhan. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri saudara. Katakan Tuhan kau satu-satunya yang bisa dipercaya. Kau sumber kekuatan.
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menguatku, Tuhan memulihku. Semua angkat tangan dan mulai berkata-kata pada Tuhan, saudara. Dalam hati saudara mulai mengakui satu-satunya yang kami harapkan hanya Engkau. Karena satu-satunya yang bisa dipercaya hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah ingkar janji, hanya Engkau saja Tuhan. Maka kami taruh pengharapan kami satu-satunya kepada Tuhan. Iman kami satu-satunya padamu Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hari ini kami bersyukur, firman-Mu yang berkata lebih cepat daripada yang aku pikirkan, lebih cepat daripada yang kami pikirkan. Kami pikir masih sulit, kami pikir masih lama, tapi Engkau sudah melihat, sudah waktunya akan sangat bisa terjadi. Saudara, kita harus berani tangkap dengan iman. Kita harus mau taati semua perintah Tuhan. Buang dosa, saudara. Jangan lakukan yang dilarang oleh Tuhan. Tinggalkan, lakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan perkataan siapapun. Taat pada Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan, saudara. Sekalipun masalahmu lebih besar, sekalipun sangat kuat, lebih kuat, saudara. Sekalipun kubunya sampai di langit, nggak akan bisa ditembus seharusnya, saudara. Tapi Tuhan berkata, aku berjalan di depanmu. Aku seperti api yang menghanguskan. Dia yang meratakan, Dia yang buka jalan, Dia yang menerobos, Dia yang terus yang luar biasa. Kita ikut saja dengan taat, kita ikut saja dengan iman, kita ikut saja dengan percaya. Tuhan berkata, Engkau akan melihat perbuatan besar Tuhan. Engkau akan melihat karya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan ingat juga saudara, Tuhan berkata, aku yang menunggu engkau. Siap, hatimu siap, siapkan hidupmu. Yang rindu, sehat, sembuh. Siap, pola hidup yang baik, pola makan yang baik, saudara. Pola pikir yang baik, saudara. Yang rindu rumah tanggamu dipulihkan, pernikahan diberikan. Perkataanmu diperbaiki, hatimu buang kepahitan, saudara. Hidupmu sungguh-sungguh lemah lembut, penuh berkat, saudara. Jadi berkat bagi pasangan, jadi berkat bagi keluarga, saudara. Bukan kita yang nuntut, bukan kita nunggu-nunggu, Tuhan menunggu kita berubah. Siapa di dalam Tuhan, dia diciptakan menjadi baru. Yang lama berlalu, kehidupan kita dirubah jadi baik, maka keadaan kita berubah jadi baik. Dan Tuhan menyatakan, saudara ingin mengalami percepatan keuangan saudara. Saudara, hati saudara terhadap uang harus diperbaiki. Cinta Tuhan lebih dari cinta uang. Diberkati bukan untuk diri sendiri, bisa dipakai Tuhan jadi berkat bagi keluargamu sendiri, bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan. Diberkati supaya jadi berkat. Siapkan hatimu dan kau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Saudara mau dipromosikan di kerjaanmu, berubahlah cara kerjamu, lebih rajin, lebih excellent, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih jujur lagi. Saudara akan mengalami percepatan dalam status saudara, dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Angkat tangan dan mulai berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami bawa setiap jemaat. Tangkap rema firman-Mu. Setiap jemaat dituntun oleh Tuhan, tinggalkan semua dosa, perbaiki kehidupannya, dan sungguh-sungguh Tuhan mengalami Tuhan roh percepatan datang, roh melipat ganda datang, percepatan dalam nama Tuhan Yesus. Aku ingin panaskan percepatan yang daripada Tuhan. Terima saudara, terima saudara.
lagi hidup. Dan saudara akan lihat kemuliaan dinyatakan, kuasa dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, sembuhkan. Saat ini saya rasakan mujizat kesembuhan sedang terjadi, sedang terjadi, sedang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan keluarga terjadi. Saat ini pemulihan keluarga terjadi, terjadi, terjadi. Hati yang mengampuni, yang mengasihi, pemulihan keuangan terjadi, terjadi, terjadi. Pemulihan studi, pekerjaan, pelayanan, dalam nama Tuhan terjadi. Yang butuh pasangan dalam waktu dekat terjadi. Apapun yang didoakan, semua dalam karyamu. Engkau yang menggenapi firman-Mu, Engkau yang menggenapi janji-Mu Tuhan. Kami percaya, kami terima, dan akan terjadi seperti yang Tuhan katakan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, satu-satunya yang bisa diandalkan, yang bisa diharapkan, yang menjadi jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah.